Salam, aku cinta padamu. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Zaki Mubarok dalam acara Apa Saja. Ya, acaranya apa saja, tapi di beberapa video, mulai dari beberapa video yang sebelumnya dan beberapa video yang akan datang, saya masih akan membicarakan atau sedikit membahas soal film atau movie. Kucing. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian yang berada di sana, yang sedang memantau saya, selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dan selalu sehat. Dan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik itu sakit karena memang sakit atau karena terdampak COVID-19, mudah-mudahan segera pulih, sembuh, dan kembali seperti sedia kala, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nah, jangan lupa ngopi dan minum air mineral. Baik, pada video kali ini atau pada pertemuan kita kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai membedah film, secara khusus membedah film hasil dari alih wahana. Ya, membedah film khusus hasil alih wahana. Kalau kemarin kita sudah membahas alih wahananya, atau kalau yang baru masuk ke video ini, silahkan tonton video sebelumnya soal alih wahana. Dan kita di pertemuan kali ini akan membahas secara khusus bagaimana cara membedah film hasil alih wahana. Ya, sebetulnya sungguh sangat sederhana. Kita tinggal membandingkan filmnya dengan karya sebelumnya, baik itu dari puisi, sastra, ya baik dari itu karya sastra atau material yang lain. Tapi khusus yang ini akan saya bicarakan adalah dari karya sastra, dan lebih khusus lagi umumnya orang mengambil dari prosa. Nah, di Indonesia ini ada satu teori yang namanya ekranisasi. Itu hasil pemikirannya dari Bapak Pamusuk NST. Terima kasih Pak Pamusuk sudah menemukan teori ini. Namanya teori ekranisasi. Ini adalah untuk membedah film hasil dari alih wahana. Jadi film yang dibedah dengan ekranisasi itu adalah film hasil dari alih wahana atau hasil adaptasi dari karya sastra, khususnya prosa. Yang lain juga bisa tentu saja, tapi kita khusus ke prosa saja. Lalu bagaimana teori ini bekerja? Nah, agak berat sebetulnya. Bagi kita yang ingin membahas film dengan cara ini, khususnya film hasil alih wahana, tentu saja kita pertama, mau dibalik juga silahkan, pertama kita harus sudah membaca karya aslinya atau karya sastranya. Kalau novel ya baca novelnya, kalau cerpen ya baca cerpennya. Kemudian setelah itu kita nonton filmnya, atau yang mana sajalah, yang pertama bebas. Nah, setelah itu kita kemudian melakukan perbandingan. Nah, dalam perbandingan ini Pamusuk NST mengajukan 3 model, atau ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah penciutan atau pengurangan mungkin ya. Nah, pada bagian penciutan ini kita melihat apakah dari karya sastra
ke film, setelah berubah menjadi film, adakah hal-hal yang menciut atau berkurang? Nah, itu yang dibahas. Misalnya dalam novel itu ada 12 bab, anggaplah itu sebagai 12 sequence misalnya. Kemudian ternyata dalam film hanya menjadi 8 sequence. Artinya ada 4 sequence yang dihilangkan atau diciutkan, entah dimasukkan ke yang mana atau memang dibuang sama sekali. Itu namanya penciutan. Yang kedua adalah penambahan. Nah, ini kebalikannya dari penciutan. Penambahan ini bisa terjadi atau kadang-kadang terjadi karena pada karya sebelumnya itu misalnya ketika dijadikan film ada hal yang kurang atau menjadi tidak masuk akal ketika diubah menjadi gambar, maka diperlukan penambahan. Atau memang ini adalah bagian dari proses pengadaptasian oleh si sutradara dan penulis skenario. Jadi ada hal yang ditambahkan. Ya, kalau yang paling sederhana misalnya tadi kalau di karya sastranya atau di prosanya ada 12 bab yang kemudian secara letterlock kita ubah jadi 12 sequence misalnya. Oh, ternyata ada hal yang kurang nih. Nah, kita tambahkan. Misalnya ditambah dengan 1 sequence atau 2 sequence atau bahkan hal di luar itu bisa juga ditambahkan. Itu ya bagian dari interpretasi dari sutradara dan penulis skenario. Yang ketiga nih. Yang ketiga adalah perubahan bervariasi. Menurut NST begitu namanya, perubahan bervariasi. Bagaimana nih yang ini? Nah, perubahan bervariasi misalnya sebelumnya dalam prosanya ada satu tokoh, misalnya kita anggap saja yang akan berubah bervariasinya adalah tokoh. Ada satu tokoh. Nah, di dalam prosanya itu tokohnya jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian ke dalam karya filmnya menjadi film, tokoh itu diubah menjadi perempuan misalnya. Nah, itu namanya perubahan bervariasi. Atau misalnya tetap laki-laki tapi yang sebelumnya misalnya asalnya dari Sunda, kemudian pada film diubah menjadi dari Batak demi kepentingan misalnya supaya lebih mendukung ke karakter, karena misalnya dalam aksen Batak, karena dibutuhkan aksen Batak atau dibutuhkan guyonan-guyonan ala Batak misalnya, ya akhirnya itu diubah. Namanya perubahan bervariasi. Udah segitu. Lalu ada beberapa hal yang sering muncul dalam model-model kajian ini. Misalnya ada penulisnya yang kemudian tidak suka terhadap hasil karya filmnya atau tidak puas. Ya mungkin itu urusan mereka bertiga lah ya. Artinya karena itu dalam proses peminjaman karya sastra dijadikan film, ada yang modelnya hanya pinjam saja. Ya, pinjam karya sastranya mau saya jadikan film, oke, deal, kontrak misalnya. Urusan perubahan misalnya, urusan pengadaptasiannya tidak dibahas. Kemudian diadaptasi berubah, sementara si penulis, wah, novel saya akan jadi film. Dan dia tidak ikut proses pembuatan skenario misalnya karena tidak tertulis dalam kontrak. Kemudian filmnya berbeda, loh kok jadi gini, wah saya kecewa. Itu urusan lain ya, itu urusan dalam kontrak, tapi itu sering terjadi. Namun ada juga yang memang penulisnya ikut andil dalam pembuatan film. Misalnya Pak Pidi Baik yang baik itu ikut dalam pembuatan film Dilan, ikut andil. Kemudian Pak Sapardi dalam pembuatan film Hujan Bulan Juni dari novelnya Hujan Bulan Juni, yang juga merupakan alih wahana dari puisinya Hujan Bulan Juni, itu ikut andil. Artinya setelah itu ya tidak ada masalah untuk penulis. Kemudian bagaimana dengan penonton yang kemudian kecewa
karena berbeda dengan karyanya, yaitu tadi karena ada 3 hal yang mungkin terjadi ketika proses perubahan. Jadi 3 hal ini bukan hal yang harus dilakukan ketika melakukan pemilman atau memvisualkan novel, bukan. Ini adalah teori untuk membahas apa yang terjadi dalam proses, bukan apa yang harus dilakukan dalam proses, bukan. Ini adalah cara untuk membahas film yang diproduksi dari karya sastra kemudian jadi film. Nah, dalam proses perubahannya ini untuk membahasnya atau membandingkannya menggunakan teori ekranisasi yang di dalamnya oleh Pamusuk dikelompokkan menjadi 3 bentuk atau 3 cara atau 3 hal yang terjadi. Yang pertama tadi penciutan, yang kedua penambahan, yang ketiga perubahan bervariasi. Saya kira cukup pertemuan kita pada kali ini, dan kalau masih kurang terkait dengan apa yang saya bahas, silahkan lihat di deskripsi karena saya juga mencantumkan beberapa link atau beberapa surel untuk kemudian menuju pembacaan selanjutnya mengenai ekranisasi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Aku cinta padamu. Salam.